Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran TIK bersama Bapak Pak Huai. Nah, pada kesempatan kali ini apa yang akan kita pelajari? Sebelum kita lanjut, yuk kita sama-sama awali kegiatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar hingga kita bisa menggapai segala cita-cita kita dan harapan kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, yang akan Bapak bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang berinternet. Wah, materi kita kali ini sudah sampai ke tentang berinternet anak-anak. Nah, apa yang mesti kita pahami dalam berinternet? Ya, yang pertama kita harus tahu dulu anak-anak tentang internet ya. Terus apa saja yang bisa didapat dari internet ya anak-anak ya. Terus etika apa saja yang harus diperhatikan ketika berinternet anak-anak. Nah, langsung saja anak-anak, yuk. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, guna internet ya. Jadi internet itu salah satu gunanya atau fungsinya atau manfaatnya adalah kita bisa mencari informasi ya. Kita bisa mencari informasi dan kita bisa mencari sebuah gambar atau foto, dan kita bisa mencari musik, bahkan kita bisa menonton sebuah video, dan bahkan kita bisa bermain game di dalam internet ya, dan masih banyak lagi guna-guna internet ya. Nah, namun ini sebagian contoh guna internet ya, masih banyak lagi kegunaannya. Nah, kita lanjut anak-anak. Nah, kita lanjut anak-anak. Dalam berinternet itu tentu ada etika. Apa sih etika itu anak-anak? Nah, etika itu lebih tepatnya seperti halnya sopan santun. Jadi di dalam berinternet kita juga harus sopan santun anak-anak dalam menggunakan internet ya. Menggunakan internet yang baik dan benar itu seperti apa ya. Jangan sampai kita menggunakan internet dengan hal-hal yang negatif, jangan, karena itu akan menimbulkan kerugian bagi kita dan bahkan bisa berdosa ya anak-anaknya. Jadi kita harus pahami dulu etika berinternet yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, yang pertama, kita harus menuliskan informasi yang benar anak-anak ya. Jadi menulis informasinya yang benar, jangan asal-asalan, jangan salah, jangan sampai informasi yang kita berikan itu menyesatkan ya. Jadi kita harus perhatikan dulu informasi yang kita dapat itu sudah benar atau belum, sudah pasti atau belum, real sesuai kenyataannya atau tidak. Jangan sampai kita nanti mengambil dari internet, kita sebar ke yang lain, ternyata itu adalah berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar ya kan. Jadi nanti sifatnya merugikan orang lain. Jangan ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, etika yang kedua itu kita tidak perlu membagi informasi pribadi anak-anak ya. Nah, dalam berinternet kita harus berhati-hati dalam data pribadi kita. Jangan sembarangan kita memberi informasi pribadi ya. Terlebih dalam website atau orang-orang yang tidak kita kenal atau tidak kita ketahui situs keamanannya ya. Kita jangan sembarangan memberi informasi pribadi, nanti khawatirnya data pribadi kita bisa disalahgunakan seperti itu anak-anak ya. Nah, kalau misalkan ada diminta untuk mengisi sebuah data, misalkan alamat tinggal, nah kita buat aja secara umumnya, misalkan alamat tinggal Bapak di mana, di Indonesia, boleh gitu. Tidak perlu disebutkan jalannya, nomor ini, gangnya, tidak perlu ya. Kalau
kita tidak tahu kebenaran dari websitenya, ya, web di dalam internet itu. Nah, tapi kalau memang kita sudah pastikan web ini benar, artinya tidak ada kecurigaan atau tidak ada unsur-unsur negatif, kita memberikan data pribadi kita terhadap web tersebut tidak masalah, ya anak-anak ya. Yang penting harus dipastikan dulu gitu. Jadi kita harus berhati-hati juga ya anak-anak ya dalam menggunakan internet. Nah, yang ketiga, kita harus memperhatikan hukum dan etikanya. Jadi di dalam internet itu banyak sekali hukum-hukumnya dan etikanya anak-anak ya. Tujuannya apa? Itu yang tadi pertama, agar tidak banyak orang yang dibuat rugi ya anak-anaknya. Jangan sampai nanti merugikan orang lain ya, karena sifat internet ini kan harusnya bisa membantu, menolong, tapi kalau disalahgunakan nanti bisa merugikan gitu ya anak-anak ya. Nah, contohnya kalau misalkan di dalam hukum dalam berinternet itu misalkan gini, ketika kita sedang menggunakan belanja online, misalkan belanja online di internet, nah kita tidak boleh menggunakan rekening orang lain, tidak boleh ya, atau kita menyebarkan berita-berita hoax, itu ada hukumnya anak-anak, tidak boleh ya. Nah, selanjutnya anak-anak yang keempat, menghadapi perbedaan atau pendapat secara bijaksana. Nah, anak-anak dalam menggunakan internet itu tentunya digunakan seluruh dunia. Jadi banyak orang yang berbeda bangsa, berbeda agama, pandangan hidup dan budaya, bahkan berbeda sikap, perilaku, dan yang lain-lainnya. Nah, semua itu harus kita terima dengan lapang dada anak-anak ya, dengan besar hati kita terima, kita memaklumi itu semua. Kita tidak perlu marah atas perbedaan itu atau atas sikap orang lain terhadap kita di dalam internet ya, dalam berinternet gitu anak-anak ya. Dan kita jangan mudah terpengaruhi sama informasi atau pendapat yang bertebaran di dalam internet. Kita jangan mudah terpengaruh anak-anak ya, seperti itu. Yang kelima, kita harus menghargai karya orang lain. Nah, ini anak-anak, kita harus menghargai karya orang lain. Misalkan ada karya orang lain di dalam internet, misalkan berupa gambar atau lagu. Nah, kita jangan mengambil gambar tersebut lalu kita jadikan seolah-olah itu adalah hasil karya kita. Jangan anak-anak, itu adalah hak orang lain, terkecuali kita sudah mendapatkan izin atau gambarnya itu boleh diambil secara bebas ya, seperti itu baru boleh. Namun untuk menghargainya pun kita bisa menyertakan hasil karyanya. Misalkan gambarnya ini hasil karya Pak Y. Nah, berarti kalau misalkan kita ingin menggunakan gambar itu, sertakan di bawahnya gambarnya ini karya Pak Y. Itu anak-anak ya. Itu adalah etika dalam berinternet. Selanjutnya yang keenam ya, etika berinternet itu berkomunikasi secara baik. Nah, anak-anak, gunakan bahasa yang baik, yang santun, yang mudah dipahami oleh orang lain ya, agar timbul komunikasi yang baik ya. Jadi saling menghormati anak-anak ya, seperti itu. Nah, ini dia nih anak-anak ya, berkomunikasi secara baik. Oke, tuh yang keenam ya. Nah, anak-anak, selanjutnya selain etika, kita juga harus tahu bahwa dalam berinternet kita harus menggunakan media web browser ya. Tentunya anak-anak sudah mempelajarinya. Namun kali ini Bapak ingatkan kembali ya, bahwa dalam berinternet kita harus memiliki web browser ya.
karena kalau tidak ada web browsernya kita tidak akan bisa berinternet. Nah, apa saja web browser itu? Ada banyak ya anak-anak, ada banyak sekali. Namun ini Bapak sebutkan salah satunya saja. Yang pertama itu ada Google Chrome, terus ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, dan juga ada Opera dan ada Safari. Nah, ini adalah salah satu software web browser ya yang digunakan untuk berselancar di dalam internet. Nah, anak-anak, itu tadi ya sedikit pembahasan Bapak tentang berinternet ya. Next time Bapak akan contohkan ya berselancar atau menggunakan internet ya. Namun sebelum kita ke sana kan kita harus kenal dulu, harus mengetahui dulu etika berinternet itu seperti apa tadi, ya kan? Terus syarat-syarat berinternet itu harus apa aja tadi, ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Hari ini kita tidak ada tugas ya, anak-anak tidak ada tugas, jadi santai dan rileks saja. Nah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak titip pesan kepada anak-anak semua, jaga kesehatan dengan cara rajin-rajin mandi. Jangan kayak Bapak 10 tahun belum mandi. Haha, enggak lah. Terus makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, jangan sendal jepit atau sepatu direbus, jangan ya. Terus rajin-rajin cuci tangan ya. Ketika keluar rumah gunakan masker, jaga jarak. Hormati kedua orang tua, sayangi adik dan kakak, jaga sholat 5 waktunya sebagai seorang muslim. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan dalam belajar. Ya, anak-anak, itu saja. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.